Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri merasakan rasa malu yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak bisa menahan tersipu saat itu, tetapi berpura-pura tenang. Ada apa? Nyonya Randy, waktunya makan. Orang di sisi lain telepon berbicara dengan tenang, nadanya tenang, tetapi Putri bisa mendengar senyum dengan nada tenangnya. Dia memanggilnya Nyonya Randy. Dia serius, tetapi juga sangat tidak jujur. Putri tidak bisa menahan diri dan tertawa, matanya yang jernih cerah, dan nadanya sedikit ceria. Tuan Randy, mengikuti perintahku. Setelah dia selesai, ujung lain dari baris itu diam. Putri tiba-tiba panik. Dia pikir dia mengatakan sesuatu yang salah. Tetapi tepat ketika dia akan menjelaskan, suara rendah dan indah datang lagi. Apakah kamu ingin pergi denganku? Dia berkata, suaranya memiliki semacam kelembutan, dan kehati-hatian di dalamnya yang belum pernah dirasakan Putri sebelumnya. Dia sedang menunggu jawabannya. Dia berharap dia akan melakukannya, pikir Putri. Tiba-tiba, dia benar-benar ingin mengabaikan segalanya dan pergi ke sisinya, mengabaikan tatapan semua orang, dan dengan keras menyatakan, saya adalah Nyonya Randy. Namun, Putri masih belum memiliki keberanian. Sedikit lagi. Kamu pergi dulu, aku masih punya beberapa hal yang perlu aku urus. Tolong beri saya waktu untuk menerima. Di sisi lain telepon, ada keheningan panjang. Setelah beberapa lama, Putri akhirnya mendengarnya berkata dengan suara rendah. Baik, Putri menghela nafas lega dan berbicara beberapa kata lagi dengan Randy sebelum menutup telepon. Sekarang sudah jam 10:30. Dan beberapa rekan di kantor sudah bersiap untuk pergi makan malam. Putri meletakkan telepon di tangannya dan mulai berkemas untuk keluar. Dia, yang dengan serius mengemasi barang-barangnya secara alami, tidak bisa melihat Randy, yang baru saja meletakkan teleponnya di luar departemen operasi. Mayoritas kantor teknologi inovasi adalah bilik kaca. Dari luar, orang dapat dengan jelas melihat situasi di dalam. Tetapi pada saat ini, Randy berdiri di luar tembok departemen operasi, diam-diam mengawasi Putri. Dia sudah berdiri di sini sejak lama. Ketika dia melihat Putri duduk di kantor dengan kepala menunduk dalam pikiran, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi gelap, dan dia tidak bisa tidak berpikir, apa yang dia pikirkan, apakah itu ada hubungannya dengan dia? Tiba-tiba, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomornya. Dia bingung pada awalnya, lalu memerah, dan kemudian tertawa seperti bunga musim panas. Dia telah melihat banyak keindahan dalam hidupnya, banyak di antaranya lebih baik daripada Putri. Tetapi Putri memiliki senyum yang paling indah, yang indah dan mempesona. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak hadir karena senyuman ini. Randy ingin mengambil senyum ini untuk dirinya sendiri dan memberitahu semua orang bahwa dia adalah miliknya. Karena kesopanan, dia bertanya padanya. Di luar kaca, dia melihat keraguannya. Tiba-tiba, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak tahu kenapa. Dia menolak untuk membuat hubungan mereka diketahui dunia. Tiba-tiba dia ingin meraih tangannya tanpa peduli, berhenti berpegang pada janji-janji aneh itu, untuk mengumumkan dengan lantang bahwa dia adalah istriku. Tapi dia tidak tahan berpisah dengannya. Dia tidak tega mempersulitnya. Jadi dia berkata, oke. Dengan demikian, penampilannya yang lega jatuh ke kedalaman mata gelapnya. Setelah menyelesaikan bisnisnya, Dion berjalan ke sisi Randy dan bertanya dengan lembut, Bos Randy, apakah Anda ingin mengundang Nyonya? Di kantor, Putri masih mengepak barang-barangnya. Randy memperhatikan dalam diam, dan setelah beberapa lama, dia menoleh ke Dion dan berkata, ayo pergi, tidak perlu menunggu. Pada saat Putri tiba di kamar pribadi di Sofia at the Gunawarman Restaurant,
Randy sudah menunggu lama. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Randy dengan gagah duduk di depan jendela kamar, punggungnya tegak. Dia sepertinya sedang melihat sesuatu, dan sinar matahari dari jendela jatuh di dahinya dan di sisi wajahnya, menonjolkan garis-garis wajahnya yang jelas dan tegas. Segalanya di depan matanya seperti lukisan, tetapi anehnya, Putri melihat kesepian di dalam lukisan itu. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin berjalan dan memeluknya dari belakang. Tapi, sebelum Putri bisa melakukan apapun, dia sudah menemukannya. Dia memalingkan wajahnya ke samping dan tersenyum. "Kamu di sini." Sinar matahari jatuh ke matanya seperti lautan bintang. Putri merasakan semburan panas di wajahnya, dan dengan cepat menghindari tatapan yang mempesona, memberikan suara hem ringan dan duduk di depan Randy. Hari ini, mereka makan makanan laut. Scallop kukus dengan snow flannel, kerit satel cerap, teri fresh tofu, pumpkin brewing fresh shrimp, pepper shredded shrimp. Kelima hidangan tersebut memiliki rasa yang berbeda. Itu cocok dengan selera dua orang. Putri benar-benar menyukai makanan laut, tetapi sangat disayangkan tanah airnya. Ibu kotanya adalah perkotaan. Dia menatap meja yang penuh dengan piring saat dia melihat Randy karena terkejut. Tidak diketahui apakah itu kebetulan atau sesuatu yang lain, tapi Randy sepertinya selalu tahu apa yang sangat disukainya. Seolah-olah dia sudah mengenalnya sejak lama. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.